Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucianti, NIM 19030200001, jurusan Teknik Sipil Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perkerasan jalan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan tebal perkerasan jalan. Yang pertama, pengertian. Menurut Sukirman 2003, perkerasan jalan adalah lapisan perkerasan yang terletak di antara lapisan tanah dasar dan roda kendaraan, yang berfungsi memberikan pelayanan kepada transportasi yang selama masa pelayanannya diharapkan tidak terjadi kerusakan yang berarti. Konstruksi perkerasan jalan. Yang pertama, konstruksi perkerasan lentur atau flexible pavement, yaitu perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikatnya. Lapisan-lapisan perkerasannya bersifat memikul dan menyebarkan beban lalu lintas ke tanah dasar. Kemudian yang kedua, konstruksi perkerasan kaku atau rigid pavement, yaitu perkerasan yang menggunakan semen atau Portland semen sebagai bahan pengikatnya. Plat beton dengan atau tanpa tulangan diletakkan di atas tanah dasar dengan atau tanpa lapis pondasi bawah. Beban lalu lintas sebagian besar dipikul oleh plat beton. Dan yang ketiga yaitu konstruksi perkerasan komposit atau composite pavement. Merupakan perkerasan kaku yang dikombinasikan dengan perkerasan lentur. Dapat berupa perkerasan lentur di atas perkerasan kaku ataupun sebaliknya. Selanjutnya yaitu struktur perkerasan jalan. Struktur perkerasan jalan dibuat secara berlapis dan terdiri atas lapisan permukaan, yaitu lapisan aus dan lapisan antara. Lapisan pondasi yang terdiri dari lapisan pondasi atas dan lapisan pondasi bawah. Dan lapisan tanah dasar yang dipadatkan. Masing-masing elemen lapisan di atas termasuk tanah dasar secara bersama-sama memikul beban lalu lintas. Tebal struktur perkerasan dibuat sedemikian rupa sampai batas kemampuan tanah dasar memikul beban lalu lintas. Dapat dikatakan bahwa tebal struktur perkerasan sangat tergantung pada kondisi atau daya dukung tanah dasar. Selanjutnya ada contoh soal. Contoh soal perencanaan ketebalan perkerasan lentur jalan baru. Diketahui suatu ruas jalan arteri 3 lajur 2 arah direncanakan dengan umur rencana 20 tahun. Pada saat jalan dibuka tahun 2000, LHR adalah sebagai berikut. 1. Mobil penumpang berat 2 ton dengan 10.000 kendaraan per hari per 2 arah. 2. Bus berat 9 ton dengan 1.000 kendaraan per 2 hari per 2 arah. Yang ketiga, truk ringan berat 8,3 ton dengan 400 kendaraan per hari per 2 arah. Yang keempat, truk berat dengan berat 18 ton dan 100 kendaraan per hari per 2 arah. Yang kelima, truk berat 25 ton dengan 200 kendaraan per hari per 2 arah. Dan yang keenam, trailer dengan berat 42 ton, 50 kendaraan per hari per 2 arah. Rencanakan ketebalan masing-masing lapis perkerasan jika CBR tanah adalah 7%, pertumbuhan lalu lintas 3% per tahun, jalan berada pada kondisi iklim 1, kelandaian 2, jenis atau material yang akan digunakan dapat dilihat pada tabel material lapis perkerasan. Penyelesaian. Perhitungan angka ekivalen masing-masing kendaraan. Sudah terlihat di dalam tabel. Yang pertama ada jenis kendaraan mobil penumpang dengan berat total 2 ton, berat sumbu depan 1 ton, berat sumbu belakang 1 ton, E depan 0,0002, E belakang 0,0002, dan E totalnya 0,0004. Lalu yang kedua ada jenis kendaraan bus dengan berat total 9 ton, berat sumbu depan 5,94 ton, berat sumbu belakang 5,94 ton, E depan 0,0198, E belakang 0,2808, dan E totalnya 0,3006.
Dan yang ketiga ada jenis kendaraan truk dengan berat total 8,3 ton, berat sumbu depan 2,822 ton, berat sumbu belakang 5,478 ton, dan depannya 0,0143, belakang 0,2031, dan totalnya 0,2174. Lalu yang keempat, jenis kendaraan truk berat dengan berat totalnya 18 ton, berat sumbu depan 6,188 ton, berat sumbu belakang 12,012 ton, dan depannya 0,3307, belakang 4,6857, dan totalnya 5,0164. Lalu yang kelima ada jenis kendaraan truk dengan berat total 25 ton, berat sumbu depan 6,25 ton, berat sumbu belakang 18,75 ton, dengan depan 0,3442, belakang 2,3974, dan totalnya 2,7416. Lalu yang keenam ada jenis kendaraan trailer dengan berat total 3,2, berat sumbu depan 7,56 ton dan 11,76 ton, berat sumbu belakangnya 22,68 ton, depannya 0,7368 dan 4,3139, belakangnya 5,1322, dan totalnya 10,183. Lalu perhitungan lintas ekivalen. Untuk jenis kendaraan yang pertama yaitu mobil penumpang dengan total 0,00004 dan nilai C-nya 0,4, nilai LHR tahun 2000 10.000, nilai LHR tahun 2020 3.207,1, LEP tahun 2000 1,6, dan LLA tahun 2020 5,1314. Dan untuk jenis kendaraan nomor 2 yaitu bus dengan total 0,3006, nilai C 0,475, LHR tahun 2000 1000, LHR tahun 2020 3.207,1, LEP tahun 2000 142,79, LLA tahun 2020 457,93. Dan jenis kendaraan nomor 3 yaitu ada truk dengan totalnya 0,2174 dan nilai C 0,475, LHR tahun 2400, LHR tahun 2020-nya 1282,84, LEP tahun 2000 41,306, dan LLA tahun 2020 132,47. Dan untuk jenis kendaraan nomor 4 ada truk berat dengan total 5,0164, nilai C 0,475, nilai LHR tahun 2000-nya 100, nilai LHR tahun 2020 320,71, dan LEP tahun 2000-nya 238,28, dan LEA tahun 2020 764,18. Dan untuk jenis kendaraan nomor 5 yaitu ada truk dengan total 2,7416, nilai C-nya 0475, LHR tahun 2200, LHR tahun 2020 641,42, LEP tahun 2000 260,45, dan LEA tahun 2020 835,3. Dan jenis kendaraan yang terakhir yaitu trailer dengan totalnya 10,183 dan nilai C 0,475, nilai LHR tahun 2050, nilai LHR tahun 2020 160,355, dan nilai LEP tahun 2000 241,85, dan LEA tahun 2020 775,63. Kemudian nilai LEP tahun 2000 dijumlahkan sehingga hasilnya menjadi 926,27 dan nilai LEA-nya
2970,6. Kemudian mencari LLT. Rumus LLT yaitu setengah kali LEP tambah EA. Nilai LEP dan LEA-nya dimasukkan ke dalam rumus, sehingga hasilnya 1948,435 lintas ekivalen per hari per lajur rencana. Kemudian mencari LER dengan rumus LET kali FP, dan nilainya dimasukkan ke dalam rumus, sehingga hasilnya menjadi 3.897 lintas ekivalen per hari per lajur rencana. Jika lapis permukaan adalah last tone dengan indeks permukaan awal IP0 sama dengan 3,9 kurangi 3,5, jika LER lebih besar dari 1000 dan klasifikasi jalan kolektor, maka IPT adalah 2,5. Nilai CBR sama dengan 7%. Dengan menggunakan kolerasi dengan DDT diperoleh nilai 5,5. Faktor regional, jumlah kendaraan berat kurang dari 30%, iklim 1 dan kelandaian 2, maka faktor regionalnya adalah 1,0. Lintas ekivalen rencana adalah 3.897 lintas ekivalen per hari per lajur rencana. Dengan menggunakan kurva indeks permukaan awal IP0 sama dengan 3,9 dikurangi 3,5 dan indeks permukaan akhir 2,5, maka diperoleh nilai ITP koreksi sama dengan 11,4. ITP sama dengan A1D1 ditambah A2D2 ditambah A3D3. Jika ketebalan lapis permukaan dan pondasi atas diambil minimumnya, yaitu untuk ITP 11,4 adalah 10 cm dan 20 cm, dengan nilai A1A2 adalah 0,4 dan 0,28 dan nilai A3-nya yaitu 0,13. Maka 11,4 sama dengan 0,4 dikali 10 ditambah 0,28 dikali 20 dan ditambah 0,13 dikali D3. Maka diperoleh nilai D3-nya 13,84 cm. Lalu ketebalan masing-masing lapis perkerasan. Yang pertama ada lapisan permukaan dengan jenis lapisan last tone, koefisien kekakuan relatifnya A1 sama dengan 0,40 dan ketebalannya 10 cm. Yang kedua lapisan pondasi atas dengan jenis lapisan last tone atas, koefisien kekakuan relatifnya A2 sama dengan 0,28 dengan ketebalannya 20 cm. Yang ketiga lapis pondasi bawah dengan jenis lapisan sirtu kelas A, koefisien kekakuan relatifnya A3 sama dengan 0,13 dengan ketebalan 13,84 cm. Dan yang terakhir yaitu tanah dasar dengan jenis lapisan CBR 7% dan koefisien kekakuan relatifnya DDT 5,5. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih.